suasana aula seminarnya Bro Ensis. Tenang, panitia tadi bisik, Mas Wiwit bisik saya, setelah dari sini kita seru dingin. Tapi di sana bukan hanya ada cengkol, memang Lu Utara ini magnetnya luar biasa, Pak. Dan bagi peserta yang baru pertama kali di Lu Utara, saya nggak khawatir akan kembali lagi, apalagi nanti dilem dengan kapurung. Baik, saya dari Konsorsium Baron Agraria dan kebetulan saya diminta memandu menjadi moderator di acara seminar kali ini. Ya kan, beliau perempuan, terus biar lebih enak pemandangannya daripada melihat saya terus, ya kan. Ibu, saya persilakan untuk duduk di sebelah sini. Ya. Yang kedua, kami panggil dari Kantor Staf Presiden Deputi 2, Bapak Hussein Setiawan. Kami persilakan, Pak. Baik. Yang ketiga, kami panggil Majelis Pakar KPA, Bapak Idam Arsad, untuk segera ke depan, Pak. Kami persilakan. Bisa. Baik. Iya. Pilihnya pilih tuan dulu, pilih bangku, Pak, karena mahal bangku. Baik, selanjutnya saya panggil dari Peneliti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan KRKP. Kita panggil Bapak Haryadi Propantoko untuk bisa ke depan. Kami persilakan, Pak. Beri tepuk tangan untuk Pak Roman. Ini beliau ini masih muda, anak satu, istri baru satu, ya Pak ya. Iya, saya persilakan, Pak. Nah, ini yang terakhir, saudaranya Riza Rahardian, Bapak Denny Rahardian dari CKUP. Kami persilakan untuk depan, Pak. Bapak Ibu mungkin pernah kenal Riza Rahardian, pemain Ainun Habibie. Persilakan, Pak. Persilakan. Dan yang terakhir, yang ini adalah perempuan, Duta Petani Muda 2016, Oxfam dan Aliansi. Oke. Mbak Agni untuk kami persilakan ke depan. Silakan, Mbak. Katanya tepuk tangan, ini juga perempuan. Mbak Agni duduk di sini. Sengaja saya setel, Mbak, biar semua laki-laki ini dikepung oleh perempuan. Ya, diapit oleh perempuan. Perempuan mengepung laki-laki. Jadi kalau misalnya ada yang salah bicara soal perempuan, Ibu Indra langsung bisa langsung melirik, dan Mbak juga langsung bisa melirik, ya. Lirikan tajam saja, nggak masalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita. Pada tahun 2013 kami melakukan kajian di 5 wilayah yang ada di Jawa. Kami menemukan bahwasannya kami melakukan penelitian, kami membandingkan anak petani pangan dan anak petani hortikultura dan bagaimana karakter orang tua. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan adalah hanya 30% dari anak petani pangan yang punya niat kembali ke sawahnya, yang kembali bertani. Hanya 52% dari responden, ya, 52% responden dari anak petani hortikultura, sayur-sayuran segala macam, yang berminat untuk kembali bertani. Lalu kita dalami apa masalahnya? Padahal tanah-tanah mereka
mereka tidak menyewa. Nah, masalahnya adalah bertani itu nggak keren. Satu hal, lusuh. Bertani itu penghasilannya tidak bisa menjamin saya bisa beli pulsa, saya bisa beli motor, saya bisa beli smartphone. Ya, penghasilannya tidak menjamin untuk kebutuhan dan keinginan dia. Ya. Dari situ kami bersama beberapa jaringan KRKP, waktu itu juga ada Grow, Oxfam dan yang lainnya, bagaimana meningkatkan minat para pemuda ini. Dari kajian tadi, kemudian kita tindak lanjuti. Kita melalui Duta Petani Muda yang kebetulan hari ini salah satunya Kak Afni dari Siantar bisa hadir di sini, nanti bisa melanjutkan kita mengenai peran Kak Afni di kampung atau di desa sehingga memberikan inspirasi kepada yang lainnya. Nah, dari program Duta Petani Muda kita menjaring waktu itu sekitar yang pertama itu sekitar 100 pemuda se-Nusantara, se-Indonesia untuk terlibat dalam Duta Petani Muda ini. Kegiatannya adalah bagaimana mereka bisa memperlihatkan kegiatannya yang ada di kampung, tentunya konteks pertanian, lalu apa yang bisa ditularkan kepada orang lain. Itu pada tahun 2014 awal setelah kajian. Kemudian tahun 2016 kita membuka lagi Duta Petani Muda yang daftar ada sekitar 500-an peserta. Yang antusias sangat banyak dan mereka ini akan dipilih 10 waktu itu, dipilih 10 orang untuk diberikan pembekalan lebih dalam. Waktu itu dilakukan di Jakarta dan Bogor. Lalu kita profiling mereka, lalu silakan bekal yang sudah ada yang kita tambahkan di Jakarta dan Bogor, silakan kembali ke kampungnya untuk memberikan inspirasi lainnya kepada teman-teman kita. Nah, kami dari Jaringan Kerja Pemerintahan Partisipatif selama ini memang bekerja dari kampung ke kampung, desa ke desa untuk memfasilitasi pemetaan partisipatif. Masyarakat memiliki pengetahuan tradisional tentang spasial, tata ruang, dan juga punya perencanaan tata guna lahan sejak dulu ya. Nah, tetapi itu tidak diimplementasikan karena budaya kita masih banyak yang budaya itu. Jadi kita coba yang didokumentasikan. Nah, dalam hal konteks tadi yang ditanyakan oleh Mas Ferry, peran perempuan di dalam misalkan pemetaan, di dalam perencanaan tata guna lahan itu sangat penting. Di beberapa tempat kita temukan ada tata guna lahan yang hanya diketahui oleh perempuan. Bahkan ada wilayah yang hanya boleh dimasuki oleh perempuan. Contoh, di anak suku anak dalam Jambi, ada wilayah yang hanya boleh masuk situ hanya perempuan, laki-laki nggak boleh masuk. Jadi dan juga misalkan di dalam tata guna lahan yang mengetahui di mana ada tempat untuk obat-obatan, di mana ada tempat untuk sayur-sayur yang lebih detail adalah kaum perempuan. Sehingga pendokumentasian itu penting dilakukan. Jadi soal keterlibatan perempuan, anak muda di dalam proses-proses pemetaan partisipatif ini sangat dibutuhkan. Saya memulai pertanian itu sejak 2013. Jadi saya lama kuliah dan bekerja di Jakarta. Terus saya berpikir, halaman saya banyak petaninya stigmanya miskin dan tidak sejahtera. Nah, saya pikir perlu ada anak muda seperti saya yang pulang kampung. Kalau dari jauh, kalau saya dari Jakarta cuma bilang begini itu mustahil. Jadi perlu ada anak muda yang terjun dan terlibat di pertanian, dan akhirnya saya memutuskan pulang kampung itu tahun 2012 dan saya memulai pertanian organik dengan brand Siantar Sehat itu tahun 2013 sampai sekarang. Nah, saya mau membuktikan bahwa stigma petani miskin dan tidak sejahtera itu bisa terbukti bahwa dengan pertanian organik petani bisa sejahtera. Dan bersyukurnya sejak tahun 2016 saya terlibat di event Duta Petani Muda. Akhirnya dengan event itu gitu ya, orang mulai mengenal Apni Nebaho dengan Siantar Sehat, dan itu kesempatan saya untuk bertemu dengan banyak orang muda
karena di sana itu petani rata-rata tua, umur 45 tahun ke atas. Kenapa nggak mau jadi petani? Tadi stigmanya petani itu miskin dan lusuh gitu, nggak keren. Bahkan banyak anak muda yang sarjana pertanian malu jadi petani. Dan saya dengan latar belakang bukan anak petani dan bukan sarjana pertanian bisa membuktikan bahwa petani itu sebenarnya bisa berpenghasilan. Jadi Siantar Sehat itu melakukan pertanian itu dari hulu ke hilir. Jadi kami juga punya lahan, bertani di lahan, sayur-sayur yang kami hasilkan. Kami juga menciptakan produk olahannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Instagramnya Siantar Sehat. Kami punya bolu dari sayur tanpa pengembang. Jadi kalau petani bilang miskin, tidak terbukti lagi karena dia punya pendapatan yang lain. Dan minta maaf, petani di sana itu rata-rata tidak sekolah. Bagaimana bisa mereka berpikir untuk tingkat yang lebih tinggi atau sayur kok bisa diolah? Nggak akan bisa kalau nggak ada muda yang mau memberi diri untuk terlibat di dunia pertanian. Jadi saya sih berharap sebagai duta petani muda buat teman-teman yang khususnya sarjana pertanian tidak malu untuk terlibat di industri pertanian. Sebenarnya kita bisa kaya di situ, bisa maju kalau kita punya niat, semangat. Yang penting semangat. Dan kami di sini ada 3 orang duta petani muda, ada Nesti dari Kupang, ada Nasrul dari Pangkep, dan kami sudah membuktikan bahwa lewat pertanian kami bisa sukses. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Namanya Siantar Sehat ya, inspirasi sekali. Saya mau juga ya, Siantar Sehat. Baik. Melalui pemerintah mengawal itu bersama-sama dengan masyarakat sipil, society yang ada di utara. Nah, kemudian tugas kita yang selanjutnya adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sini hadir teman-teman dari perbankan misalnya yang juga mengambil bagian di dalam memberikan supporting berupa pelatihan, akses permodalan dan lain sebagainya, sehingga tanah yang tadi sudah didistribusi kepada masyarakat itu kita pastikan bahwa mereka betul-betul bisa produktif. Ya, jadi pertama kejelasan atas kepemilikan lahannya sudah diberikan oleh negara, pemerintah. Nah, sekarang mengawal bagaimana supaya mempunyai nilai tambah, itu yang saya kira yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar untuk makan. Sebenarnya kalau kita bicara untuk kepentingan konsumsi rumah tangga sudah selesai. Tetapi persoalannya kan apa yang kita miliki ini tidak hanya untuk dimakan, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi nilai tambahnya yang tadi misalnya Saudara Agni ya, duta petani muda misalnya, itu sebenarnya tidak lagi berbicara tentang kebutuhannya, tetapi bagaimana mengedukasi dan kemudian mengajak masyarakat untuk memberikan nilai tambah pada aset yang mereka miliki. Kami punya, selalu saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan, ada program misalnya, ayo ABCD gitu ya, Asset Based Community Development. Kita ini punya aset, ya, tidak usah dulu bicara tentang luas-luasan, karena nggak ada artinya lahan yang luas tapi tidak dikelola dengan baik, tidak produktif. Yang paling penting adalah kita lihat aset kita, masyarakat diajak, ayo lihat kita punya aset, tanah, rumah kita saja itu aset yang luar biasa. Tadi yang dilakukan oleh Agni dan kawan-kawan di Siantar itu sebenarnya hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Persoalannya adalah butuh orang muda, butuh bukan hanya orang muda saja, ya sebenarnya kita semua muda sih. Ya, kita semua muda, ya. Karena kenapa saya katakan WHO itu menyatakan bahwa pemuda itu usianya sampai 65 tahun loh. Ya, jadi jangan kalah, cuma persoalannya usianya berapa, kita berapa gitu aja kan. Tapi semangat kita paling tidak masih tetap membara gitu ya, masih tetap muda untuk mengedukasi masyarakat kita. Di Utara ini ada yang namanya K2S, Komunitas Kampung Sehat. Itu satu dusun karya bakti di desa. Dan selanjutnya dari Bupati Utara kepada Oxfam Indonesia. Lambang pemerintah Kabupaten Utara ini salah satunya ada pohon sagu.
Ya, ini sebenarnya menunjukkan komitmen dan nilai-nilai kearifan lokal kita ya. Jadi Sabu ini penanda bahwa Luwu Utara adalah daerah yang punya bahan pangan lokal dan menjadi identitas dari Kabupaten Luwu Utara. Artinya kalau sagunya hilang, maka sama saja Luwu Utara sudah hilang. Oleh karena itu saya Ya, dan selanjutnya kami mohon Kabupaten Utara untuk menyerahkan berupa shawl roto rongkong yang merupakan produk unggulan dari Kabupaten Utara yang diproduksi langsung dari tangan-tangan masyarakat Rongkong Kabupaten Utara, yang di mana pembuatannya masih menggunakan bahan-bahan alami berupa akar dan dedaun tertentu untuk pewarna dari kain tersebut. ini banyak motifnya, salah satunya ada motif seto, sirendeng, siromani. Artinya bersama-sama kita bergandengan tangan. Wow. Kolaborasi. Ya, jadi di kain khas Rongkong ini masih merupakan bahan alami dari akar dan dedaunan tanpa menggunakan bahan tekstil. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dilanjutkan sesi foto bersama. Makan siang bareng dulu ya bro and sis. Ya, dengan semua.